ke-1 saya akan menjelaskan tentang logika, algoritma, petaminda, dan pengolahan kata. Saya izin share screen ya. Baik. Baiklah. Logika, algoritma, petaminda, dan pengolahan kata. Logika dan algoritma. Logika adalah penalaran atau bentuk pemikiran yang masuk akal, ilmu yang diberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Logika pemrograman adalah kemampuan menggunakan ilmu pemrograman dalam memecahkan masalah atau problem solving. Algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah yang terbatas, yang logis dan sistematis, dengan tujuan tertentu. Algoritma berasal dari nama ilmuwan Arab Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, penulis buku Al-Jabar wal Muqabalah. Fungsi dari logika membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, ketat, tertib, dan metodis. Meningkatkan kemampuan secara format dan objektif. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Syarat-syarat algoritma menurut Donald Ekman. Finiteness atau keterbatasan. Definiteness atau kepastian. Input atau masukan, output atau keluaran. Effectiveness atau efektivitas. Sifat algoritma. 1. Menggunakan simbol atau sintaks dari suatu pemrograman tertentu. 2. Tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu. 4. Notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. 4. Digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis. Penulisan algoritma. 1. Menggunakan bahasa natural. 2. Menggunakan kode semu atau pseudokode. 3. Menggunakan diagram alur atau flowchart. Struktur dasar algoritma. 1. Runtunan atau sequence. Sebuah runtunan terdiri atas satu atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan penulisannya. 2. Pemilihan atau selection. Pemilihan yaitu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Kondisi merupakan persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. 3. Pengulangan atau repetition. Pengulangan merupakan pengulangan sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai kondisi yang diinginkan. Keuntungan pembuatan algoritma. 1. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. 2. Notasi algoritma dapat diterjemahkan dalam berbagai bahasa pemrograman. 3. Apapun bahasa pemrograman, output yang akan dikeluarkan. Deskriptif algoritma. Algoritma dengan urutan kalimat deskriptif adalah notasi algoritma yang paling sederhana, karena algoritma ini menggunakan bahasa sehari-hari. Flowchart. Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Simbol-simbol yang sering digunakan untuk menyusun flowchart dapat dilihat di kanan. 1. Flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. 2. Terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan. 3. Konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. 4. Konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. 5. Processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. 6. Simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. 7. Simbol decision,
Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. 8. Simbol input-output. Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. 9. Simbol manual input. Simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. 10. Simbol preparation. Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. 11. Simbol predefine proses. Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. 12. Simbol display. Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. 13. Simbol disk and online storage. Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. 14. Simbol magnetic tape unit. Simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. 15. Simbol punch card. Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. 16. Simbol dokumen. Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Petaminda atau mind mapping adalah suatu teknik pembuatan catatan-catatan yang dapat digunakan pada situasi dan kondisi tertentu, seperti dalam membuat perencanaan, penyelesaian masalah, ringkasan, struktur, pengumpulan ide, catatan, rapat, debat, dan wawancara. Hal penting dalam membuat peta pikiran. 1. Pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. 2. Dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang berkaitan dengan tema utama. 3. Cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol. 4. Gunakan huruf besar. 5. Buat peta pikiran di kertas polos dan hilangkan proses edit. Pengolahan kata. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang mempunyai satu ide pokok. Penulisannya menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Contoh-contoh paragraf. Paragraf deskripsi. Paragraf yang memaparkan isi gambaran terhadap suatu keadaan atau peristiwa dalam bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami peristiwa tersebut. Paragraf argumentasi adalah peroleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Paragraf narasi. Paragraf yang isinya menceritakan suatu peristiwa atau masalah, sehingga pembaca menjadi terhibur atau terharu. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Fungsi paragraf. 1. Paragraf dapat menjadi pengantar sebuah ide, isi kalimat, dari kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. 2. Mencurahkan perasaan dan pemikiran penulis melalui karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. 3. Paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. 4. Memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuat. Menyusun format dokumen pengolahan kata. 1. Mengenal ukuran kertas, menyesuaikan ukuran kertas. 2. Mengatur margin. 3. Mengatur font. 4. Mengatur paragraf. 5. Tabel. 6. Mengatur indentasi. 5. Ilustrasi atau gambar. 6. Format kolom. 7.
header atau footer, 8 penulisan rumus, 9 daftar isi, 10 mailmer, G, 11 mencetak dokumen. Dari sini ada pertanyaan? Ada. Ya. Apa fungsi dari flowchart? Fungsi dari flowchart yaitu memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Nah, Oke, makasih. ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.